Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Anak-anak, janganlah lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memperhatikan 4M. Yang pertama, memakai masker jika berpergian keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Anak-anak dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Anak-anak dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Anak-anak dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat penggalan teks pada halaman 52 dan 53 yang berjudul Ragam Tari di Indonesia. Ibu akan bacakan teks tersebut dan kalian ikuti dalam hati. Ragam tari di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, dari penggalan teks non-fiksi pada paragraf tersebut dapat kita ambil gagasan utamanya, yaitu pengertian tari kreasi. Nah, untuk paragraf selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan mencari gagasan utama pada paragraf 2 dan paragraf 3. Anak-anak, berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca, kita tahu bahwa negara kita memiliki kekayaan akan tari tradisional. Salah satu perilaku yang harus kita tanamkan adalah cinta terhadap tanah air dengan cara kita mencintai tarian Nusantara. Dan hal tersebut dicontohkan oleh temanmu yang bernama Dayu. Nah, setiap hari Dayu selalu berlatih menari. Dan
dan Dayu akan mengikuti sebuah kegiatan lomba tari. Jenis tari yang diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi atau tradisional yang berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan oleh Dayu dalam perlombaan tersebut adalah tari merak. Nah, tari merak ini merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Bapak Raden C.C. Sumantri. Selain tari merak, masih banyak karya lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada berbentuk tari tunggal? Nah, apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari yang berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti kita melestarikan budaya nasional. Nah, Dayu setelah mengikuti perlombaan menari. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Nah, ternyata perlombaan tarinya dibedakan dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya 6 sampai dengan 10 tahun. Sedangkan untuk anak remaja, batas usianya 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah, Dayu? Mengapa demikian? Dayu termasuk dalam kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Jika kalian berusia 10 sampai dengan 11 tahun, berarti termasuk masa awal pubertas. Nah, anak-anak, masih ingatkah bagaimana ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan perempuan? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, kita dapat melihat ciri masa kanak-kanak pada laki-laki. Ya, yang pertama, suka bermain dengan teman lainnya, banyak bertanya, suka meniru perilaku orang yang lebih tua. Sedangkan ciri masa kanak-kanak pada anak perempuan, biasanya anak perempuan lebih tertarik pada permainan, yaitu boneka. Terkadang suka membayangkan jika kita adalah seorang putri yang cantik, masih berpikir kekanak-kanakan, bahkan kolokan, belum mengerti bau badan,
belum memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Yang kedua, karya tari kreasi dapat berupa 1. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang. Kesimpulan yang kedua, perbedaan usia anak-anak dan usia remaja. Pada usia anak-anak antara usia 2 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan pada masa remaja, khususnya untuk anak perempuan, masa pubertasnya berlangsung lebih cepat, yaitu antara usia 9 sampai dengan 13 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki, usianya antara 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, pada masa tersebut akan mengalami adanya perubahan fisik. Nah, sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran hari ini, kerjakanlah tugas pada halaman 53 dan 56. Isilah tabel yang kosong sesuai dengan petunjuknya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, nanti Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.